ini namanya jalur kuda laut. Lokasinya ada di wilayah Pantai Siung. Memang tempat yang sangat ciamik, tebing-tebingnya untuk dipanjat. Gak sia-sia ternyata ya perjuangan nyebrang ke sini, penuh dengan kenekatan, tapi menghasilkan ternyata. Namanya apa? Aduh, enak banget. Bagi penikmat olahraga ekstrim, Pulau Jawa tidak pernah kehabisan lokasi menantang. Selamat pagi. Pagi. Mbak E. Apa kabar? Serius amat. Ya. Dong, jagain. Ya, ini namanya jalur kuda laut. Lokasinya ada di wilayah Pantai Siung. Memang tempat yang sangat ciamik, tebing-tebingnya untuk dipanjat sama teman-teman FPTI dari Jogja. Dan memang kebetulan saya kesini mau melihat mereka sedang latihan untuk kompetisi. Mana, Mas? Capek. Bisa kelihatan banjir dengan keringat badannya. Capek plus panas. Ini masang sampai berapa meter? Sampai 18 meter loh. Tinggi aja 18. Nah, sekarang gilirannya Mbak Vita mau coba. Dengan jalur yang sama, tapi cara-cara pengambilan poinnya pasti berbeda. Perbedaan ukuran tubuh membuat cara menaklukkan tebing pun berbeda. Ya kan pendek. Iya. Kalau orang panjang kan biasanya langsung bisa naik lurus ke atas. Kalau pendek kan nggak nyampe. Ya harus ke samping cari Pijakan yang lebih sama banyak ya. pegangan yang pendek-pendek. Dalam panjat tebing ada beberapa kategori yang biasa diperlombakan. Pertama adalah min atau leading, lomba kecepatan memasang karabiner sampai ke atas. Kemudian ada speed, adu cepat di antara dua pemanjat. Dan boulder, panjat tebing di jalur pendek tanpa tali pengaman.
Lepas aja ya. Ya, yuk. Aduh. Wah. Sakit tangannya, Mbak. Nggak biasa itu. Iya, aduh. Aduh sakit Tuh lihat tuh. Sampai biru-biru. Karena ini tebing karang tadi tajam-tajam. Aduh. Saya ada Itu kan lebih dulu kan nyaman. saya melihat itu orang nelayan pakai perahu itu ke situ terus itu naruh bunker itu cari loster itu. Di sebelah selatan Jogja ada satu lokasi namanya Batu Panjang. Nah, tempat ini merupakan salah satu penghasil lobster terbesar. Nah, ini kelompoknya Pak Iswanto bersama teman-teman. Kita akan masang jebakannya atau disebut krendet ya, Bapak ya, di satu lokasi yang cukup ekstrim bagi saya. Tapi kita masang umpannya dulu, nanti baru kita ke sana. Ini umpannya nih. Sudah siap, umpannya udah dipasang, kita ke lokasi. Boleh, tinggal boleh. Perjalanan menuju lokasi tidak terlalu jauh, tapi alam perbukitan di sepanjang jalan sangat menantang. Oh my god. Lihat dong bawahnya ini. Astaga, karangnya tajam-tajam banget. Ombaknya kencang. Aduh. Alat penyeberangan ini udah digunakan lebih dari 10 tahun. Tapi yang saya pertanyakan, renovasinya terakhir kapan? Pak, ada setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Yang ini barusan ini 3 bulan. Oh, talinya udah baru ya. Nah, ini yang udah 2 tahun. Hah? Ini Tapi yang masih 2 kuat, tahun. Pak? Masih kuat, Mbak. Nah, dijamin nggak? Jamin. Salaman Mbak. dulu tapi. Ya. Oh, iya mantep. Sudah dijamin Pak, sama Pak Iswanto kalau aman ke seberang. Semua rangkaian kereta ini memiliki pondasi yang baik. Tidak hanya bergantung pada kayu-kayunya, tapi juga terikat pada lantai dan dinding karangnya. Jadi sebenarnya asal mula ide bikin kursi gantungnya gimana sih Pak? Dulunya. Ah, Dulunya ada teman saya yang paling sepuh yang udah yang udah punya ide itu kerja di Taman Mini oh di Jakarta. Jakarta. Terus lihat itu kereta gantung, kalau misalnya di sini tuh dialati seperti kereta gantung kadang bisa ya harus di alat gitu. ini. Terus itu ya bareng-bareng orang nam itu. Jadi idenya karena ngeliat kereta gantung, Ya, akhirnya idenya, dibikin lah seperti ini. Hebat ya. Jadi terus sebelum ada ini, ke sana pakai apa? Pakai perahu dulu. Ya ini teman saya tuh Kijan yang renang dulu, Mbak. Bapak ya? Jadi harus nyebrang pakai perahu, udah gitu berenang. Aduh itu resikonya besar sekali. Tapi kalau pakai ini walaupun kita ngelihatnya ekstrim banget, cuman resikonya lebih kecil. Paling nyali aja untuk nyebrang ke situ. Banget. Jarak 100 meter yang awalnya terlihat jauh, ternyata bisa dilalui dengan cepat. Hingga akhirnya saya sampai di Pulau Panjang.
Di pulau ini ombak yang menghantam terasa semakin dekat. Kami harus turun ke patahan pulau di bagian bawah. Oh ya Allah. Itu udah diikat ya? Nyangkut ya, Pak? Ini pemasangan kreditnya juga nggak bisa sembarangan, karena kita harus cari tempat yang pas. Di antara karang itu pasti ada dasar-dasar pasir. Nah itu, di sana tempat pemasangan kreditnya. Dan kreditnya itu posisinya harus tiduran. Jadi makanya diperiksa dulu kalau memang udah sampai dasar, baru ditinggal. Di sini kita mau ngambil hasil yang kemarin ditaruh. Di mana taruhnya, Pak? Ujung situ ya. Semoga dapat lobsternya. Wih, asik, dapat. Ih, gede-gede juga, Pak ya. Gak sia-sia ternyata ya perjuangan nyebrang ke sini penuh dengan kenekatan, tapi menghasilkan ternyata. Tapi naik kembali ke bagian atas pulau juga bukan perkara mudah. Ayo yang jaring kedua. Weh, ada lagi. Ih, asik. Oh, dapat dua lagi. Banyak ternyata di sini lobsternya ya, Pak ya? Lumayan kalau satu. Sekarang kebetulan memang lagi musimnya. Jadi alhamdulillah setiap hari menghasilkan. Ini dia contohnya. Tuh. Nggak sia-sia kesini. Musim lobster di Pantai Timang ini bisa terjadi selama 3-4 bulan dalam setiap tahunnya. Tapi di lokasi ini, para nelayan bisa terus mendapatkan lobster sepanjang tahun, meskipun jumlahnya tidak banyak. Di musim lain, mereka beralih ke gurita atau jenis ikan lainnya. Ini kalau setiap hari, sepertinya memang sekali ngangkat jaringnya pasti rusak. Jadi pasti selalu dibenerin ya, Pak, dipasang yang baru. Ada berapa banyak jenis bisa didapat di sini, Pak? Dua. Oh, Sama apa aja? pasir yang hijau. Oh, yang lobster pasir, warnanya yang hijau itu, sama ini, lobster batu. Sekarang ya Bisa uang-uang begini. Halo. Mau lihat nggak? Wah, ini dia hasilnya yang kita dapatkan hari ini. Kira-kira ada 1,5 kilo ya, Pak? Wih, sadis, banyak. Ini nih namanya. Memang butuh sedikit kenekatan dan kreativitas kalau mau menghasilkan yang lebih baik. Sejak terjadi erupsi Merapi di tahun 2010, banyak lahan pertanian yang rusak di sekitar lereng, terutama jalur irigasi yang tertimbun oleh debu dan tanah. Sejak saat itu, banyak warga yang beralih menanami lahan dengan tanaman yang lebih tahan air.
kita panen singkong. Nah, ini saya sama Mbah Rejo dan Mas Pur. Kita akan bikin cemilan khas dari masyarakat Kaliurang. Nama cemilannya selondok renteng. Nanti kita lihat seperti apa pembuatannya. Yang pasti bahan bakunya dari singkong. Hasil panen meningkat membuat singkong kembali populer setelah hampir terlupakan. Berat. Nah, oke. Udah banyak ternyata di sini. Iya. Nanti kita kupasin semua nih, Mbak. Iya. Setelah dikupas, akar dari tumbuhan dengan nama latin Manihot esculenta ini kemudian dicuci hingga bersih dari tanah yang masih melekat. Kenapa harus dikukus, nggak direbus atau yang lainnya? Karena kalau misalnya direbus itu kan pasti kecampur dengan air. Iya. Singkongnya menjadi sangat lembek. Nah, itu nggak enak ya. Jadi walaupun itu apa, Mas? Ini bumbunya. Oh, ini bumbunya. Apa aja nih bumbunya, Mas? Ini bawang putih dan garam yang sudah dihaluskan. Oh, cuman itu ya? Iya. Nah, Ini takarannya berapa nih? ini setengah sendok udah cukup. Segini? Iya, Cukup? Udah cukup. Sekarang Bumbu. bagian yang paling serunya, menumbuk. Pegang Ini alunya aja udah berat. Meganginnya. Oke, ah, gini. Iya. Terus? Langsung ditumbuk. Sama siapa? Mau nggak? Udah nih ya, Mas ya? Udah halus. Wah, ini kalau dia udah lengket dan nempel kayak begini, disebutnya udah kalis atau udah halus. Nah, ini dia. Enak kayak dodol. Ya, udah matang. Pertama itu coba-coba ada hasilnya. Buat cemilan. Iya, Ya. buat cemilan. Enggak habis di cemilan Heeh. dijual itu. Lama-lama banyak yang suka. Iya. Ini cara ngebentuknya ngelingker ke ujung jari kayak gini ya, Mbak? Iya. Oh, setelah itu baru ditempelin, gabung. Oh, udah deh jadi kayak begini. Lucu ya? Setelah dijemur, saatnya selondok digoreng selama 15 menit. Udah, Mbak. Udah belum sih, Mas? Udah ya. Nganu sing Oh, ini Bapak bagus. Iwa yang masak. Yang ahlinya periksa dulu. Wih, sadis. Bah, panas. Aduh. Udah matang, Pak? Udah. Canggih nyobainnya. Aduh, enak banget.
Gurih ya. Crispy ya, kayak kerupuk. Kayak kerupuk. Tapi rasa singkongnya masih berasa. Iya, Ininya juga ya, Mbak. Bawang putihnya ya. iya. Padahal tadi dipakainya cuma dikit. Alasannya kenapa dibikin kayak renteng begini? Karena dulu kan belum ada plastik, jadi orang-orang mau ngebawa kan susah. Makanya dibikin seperti ini. Cara makannya tinggal ditarik di satu. Nah, kayak gini. Terus dimakan deh. Unik ya. Ini dia. Cemilan khas dari Kaliurang.